Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, saya berdoa supaya sejauh ini saudara-saudara sekalian bisa menjalani suatu minggu yang baik dan tentu akan mengakhiri minggu ini dengan baik juga. Tetap semangat, tetap kuat. Dan pada kali ini saya ingin menyampaikan suatu perenungan firman Tuhan kepada kita semua, yaitu bagaimana agar kita bisa bertumbuh secara rohani. Semua orang tua tentu ingin anaknya bertumbuh. Tentu kita juga tahu bahwa Bapa di surga pun ingin agar kita bertumbuh. Tentunya kalau kita sudah bicara hubungan dengan Bapa surgawi, pertumbuhan yang dimaksud bukanlah pertumbuhan badaniah saja. Akan tetapi kita bicara soal hal yang lebih penting lagi, yaitu pertumbuhan rohaniah. Tentunya kita tidak ingin kita yang sekarang masih sama kekristenannya dengan kita yang setahun, 2 tahun, atau 5 tahun yang lalu. Masih tetap jauh dari Tuhan, masih tetap penuh dengan berbagai hal yang tidak baik dalam hati kita. Itu artinya nggak ada pertumbuhan. Kita ingin bertumbuh. Dan pada hari ini saya ingin men-share kepada kita semua 6 tips agar kita bisa bertumbuh secara rohani. Yang pertama, sesering mungkin berdoa. Mari kita baca ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayatnya yang sangat singkat. Tetaplah berdoa. Rekan-rekan sekalian, sering kita berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan itu ketika kita saat teduh baik sekali. Akan tetapi yang repot adalah kalau kita berpikir hubungan kita dengan Tuhan hanya terbatas ketika kita sedang saat teduh saja. Mungkin di pagi hari atau di malam hari, kemudian kita berdoa selama 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan seterusnya. Tapi ternyata begitu kita keluar dari ruang doa, begitu kita keluar dari gereja, begitu kita keluar dari ruangan-ruangan yang berbau rohani, ternyata hidup kita jadi kacau, jadi ikut-ikutan dengan dunia. Karena seolah begitu kita keluar dari ruang doa, kita sudah terputus dengan Tuhan. Tidak boleh seperti itu, rekan-rekan sekalian. Saya mendorong untuk kita semua membangun suatu konektivitas yang tidak pernah terputus dengan Tuhan, atau yang biasa orang-orang sebut dengan coram deo. Sering sekali kita berpikir, sudah, kalau misalnya keluar dari ruang doa, keluar dari rumah, hidup kita sendiri, kita nongkrong dan sebagainya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sesering mungkin berdoa, apapun yang kita lakukan. Jujur, berapa banyak dari antara kita semua yang kalau naik pesawat, kita berdoa, kita takut mati, kita takut pesawatnya jatuh. Tapi kalau kita hanya sekedar jalan kaki ke warung, naik motor atau naik mobil, mau nongkrong sama teman, kita tidak berdoa. Apa yang terjadi pada kita? Seolah untuk satu hal tertentu, kita berpikir kita harus berdoa, untuk hal lain kita tidak berdoa. No, tetaplah berdoa. Apapun yang kamu lakukan, sesederhana mungkin, berdoalah. Berdoalah sebelum makan. Berdoalah sesudah makan. Berdoalah sebelum berangkat. Berdoa jugalah, bersyukur ketika Tuhan menyampaikan engkau dengan selamat di tempat tujuanmu. Sesering mungkin berdoa, sebelum kegiatan, sesudah kegiatan. Dengan demikian kita akan menyadari awareness kita, kesadaran kita akan hadirat Tuhan akan terus terbangun dan terjaga. Kita akan semakin menyadari, dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan saya. Kenapa kita sadar? Karena kita terkoneksi dengan Dia. Kita tidak teralihkan dengan dunia ini. Tetaplah berdoa, sesering mungkin berdoa. Poin kedua, sesering mungkin menyembah. Alkitab berkata, Lukas 19 ayat 37 dan 40, demikian firman Tuhan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Rekan-rekan sekalian, berdoa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan, yang poin pertama tadi. Tapi saya mendorong untuk kita juga lebih dalam lagi. Ketika berdoa, kita berkomunikasi, kita bisa membicarakan segala hal dengan Tuhan, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat dengan Tuhan. Tapi ada poin yang lebih dalam lagi di poin nomor 2 ini, yaitu sesering mungkin menyembah. Menyembah tidak hanya bicara soal ngobrol atau curhat dengan Tuhan. Menyembah berbicara bahwa kita
Simply kita datang pada Tuhan untuk mengagumi Dia, untuk bersyukur atas segala kebaikannya. Kalau Alkitab bilang tadi, ada murid-murid memuji Tuhan untuk segala mujizat yang telah dilakukan. Dan saya berdoa, biarlah sukacita menyembah itu memenuhi hati kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang rasanya lapar dan haus menyembah Tuhan. Ingin menyembah Tuhan selalu. Ada kesempatan ketika sedang sendirian sedikit aja, mungkin di kamar atau di mobil atau di motor, kita langsung mumpung sendirian nih, kita langsung mengangkat lagu rohani. Bukan sekedar nyanyi lagu rohani, tapi benar-benar mengungkapkan lagu itu kepada Tuhan. Dan kemudian, hadirat Tuhan akan turun menyelimuti kita, dan kemudian kita menjadi semakin lekat dengan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah penuhi dirimu dengan perkataan Yesus. Roma 10 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rekan-rekan sekalian, kita ada di era sosial media di mana ada begitu banyak mungkin hamba Tuhan dengan maksud-maksud yang baik. Mereka menyebarkan kata-kata bijak yang maksudnya berasal dari firman Tuhan. Tujuannya mungkin baik, tapi saya mendorong kepada kita semua. Marilah kita mulai dari sekarang bukan hanya memenuhi diri kita dengan quote dari para hamba Tuhan. Penuhilah diri kita dengan quote Yesus sendiri. Penuhilah mata kita membaca, penuhilah telinga kita mendengar dengan kata-kata Yesus sendiri. Dan kita tahu apa yang jadi perkataan-perkataan Yesus bisa kita temukan di Injil terutama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pastikan rekan-rekan sekalian baca terus, berulang-ulang. Itu hanya 4 kitab saja. Berulang-ulang, berulang-ulang. Penuhi hati dan pikiranmu dengan perkataan Yesus. Alkitab berkata, iman timbul. Dan kemudian poin yang keempat, renungkan keseluruhan firman. Anggaplah ini versi lengkapnya dari poin yang ketiga tadi. Tentu kita tahu kalau misalnya perkataan Yesus bisa kita temukan utamanya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi tentu kita juga perlu untuk mempelajari dan meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Bagaimana Tuhan berkarya di Perjanjian Lama dan di surat-surat Paulus. Penuhi dirimu dengan firman. Dan saya mendorong untuk kita semua merenungkan firman Tuhan seperti yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang saya coba lakukan, boleh saudara tiru, boleh tidak. Biasakanlah untuk membaca perkataan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes seperti poin 3 tadi. Dan kemudian jangan lupa juga di hari yang sama tetaplah juga membaca ayat-ayat dari kitab-kitab lain, Perjanjian Lama dan surat-surat Paulus. Penuhi diri kita dengan firman. Apakah mungkin teknisnya satu pasal dari Injil, satu pasal dari Perjanjian Lama? Teknisnya bebas. Tapi yang penting intinya adalah penuhi dirimu dengan perkataan Yesus dan penuhi dirimu dengan Taurat Tuhan secara keseluruhan. Ketika kita memenuhi diri kita dengan perkataan Yesus dan hukum Taurat secara keseluruhan, kita mendapat makanan bagi rohani kita. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian suatu perenungan yang mungkin pernah saudara dengar apabila ada 2 ekor anjing, yang satu anjing hitam dan anjing putih. Mungkin keduanya ditandingkan. Anjing yang mana yang akan menang? Tentunya anjing yang paling sering diberi makan. Demikian juga kehidupan kita. Setiap hari kita berperang antara roh dan kedagingan. Mana yang akan menang? Tentunya yang diberi makan lebih banyak. Dan saya berdoa agar roh kita diberi makan jauh lebih banyak daripada kedagingan kita. Caranya adalah bagaimana kita membuka akses mata dan telinga kita ini. Apakah terhadap perkataan Yesus dan Taurat atau terhadap perkataan-perkataan dunia. Itu yang akan menentukan. Poin kelima, agar kita bisa bertumbuh secara rohani adalah berkomunitas. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di awal sekali kita sudah tahu bahwa Tuhan ingin kita bertumbuh secara rohani. Tuhan ingin hati kita nggak dikuasai yang jelek-jelek lagi, dendam, amarah, dan sebagainya. Bagaimana itu bisa terjadi?
tidak akan bisa terjadi kalau kita hanya mengurung diri di kamar dan berdoa dan baca Alkitab saja. Pertumbuhan rohani kita baru bisa terjadi apabila kita keluar dari kamar kita. Dan kemudian kita bertemu dengan orang tua atau kakak atau adik kita yang jujur mungkin ada membuat kesalnya. Kemudian kita keluar dari rumah. Kita bertemu dengan teman-teman sekolah, teman kampus, teman kantor, dengan segala perselisihan, geng-gengan, perpolitikan kantor, dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi semua itu? Apakah ikut terlarut dengan dunia, ikut jadi orang jahat, atau kita justru jadi juru damai? Pilihan-pilihan kita akan menentukan pertumbuhan rohani kita. Bahkan, bukan hanya di teman sekolah, kuliah, atau kantor saja. Di lingkungan gereja, justru pembentukan bisa jadi akan terjadi jauh lebih dahsyat lagi. Karena di dalam lingkungan gereja, mungkin kita mengharapkan segala sesuatunya ideal, segala sesuatunya baik. Oh, ternyata terjadi konflik dengan pendeta kita. Oh, ternyata terjadi konflik dengan rekan pelayanan kita. Oh, ternyata terjadi konflik dengan pemimpin komsel atau anak komsel. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, ketahuilah, justru di saat-saat seperti itu, kamu mempunyai pilihan untuk menjadi dewasa dan bertumbuh atau kalah dengan keadaan. Dan kita tahu kalau misalnya kita ingin bertumbuh secara rohani, tentu kita harus menjadi dewasa dan menaklukkan semua konflik yang ada. Jangan dihindari. Tips yang keenam agar kita bisa bertumbuh secara rohani, beritakanlah Injil. Alkitab berkata di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, kita tahu dalam kehidupan ini, makhluk hidup apapun, baik itu tanaman, hewan, maupun manusia, ketika kita menerima asupan makanan, tapi kita tidak berbuah, kita tidak menghasilkan, kita tidak bekerja memberi buah, maka akibatnya adalah makanan itu ditampung, dan kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik buat kesehatan. Mungkin sering sekali dalam kerohanian bisa jadi manusia roh kita dalam tanda kutip, seperti manusia rohani yang tidak sehat, mungkin obesitas dan sebagainya. Kenapa? Karena kita hanya menampung segala kebaikan, menampung segala kata-kata, menampung segala khotbah-khotbah, tapi tidak dipraktekkan. Marilah kita jadi manusia rohani yang sehat, jadi manusia rohani yang bebas daripada segala penyakit, karena setiap makanan yang kita terima itu jadi energi untuk kita bekerja dan memberi buah. Bekerja dan memberi buah apa maksudnya? Pergi dan memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian kita menjadi manusia rohani yang sehat. Praktekanlah keenam hal ini dan saya percaya kita semua akan menjadi manusia rohani yang sehat dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.